Nah, di sini ono jengkol. Terus di sini ono daun singkong. Terus di sini ono sayur nangka sama kacang panjang. Seperti ini. Blok di sini. Dong salam. Ke Mbak Susi ya. 50 ente saarat-arat. Gundul-gundul. Dari mana? Dari Cilacap. Cilacap. Oh, orang apa kok orang kepenak? Iya. Semangat ya Mbak. Iya. Mbak nikah sama orang sini ya? Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu. Ciayu, semangat. Hari ini cuacanya bagus banget, mataharinya terang, terus panas. Pokoknya hari ini adalah hari yang indah, hari yang baru, hari yang cerah luar biasa. Aku tuh nggak tahu ya, dari kemarin itu ngidam pengen makan kentang KFC. Pengen banget. Aku tuh ngelihat orang makan itu gampang pengen, teman-teman. Karena akhir tahun ini banyak banget promo kan. Nah, putu-putu nembokku tuh suka banget makan kentang, beli kentang, tapi mereka sukanya McD. Kalau aku sukanya KFC. Aku dulu suka McD, tapi sekarang setelah aku telaah dengan akal sehat, aku suka KFC. Nah, ini adalah peisin teman-teman. Ini punya mendiang kakek. Aku disuruh nyuci ini tuh bolak-balik. Katanya mau dipakai sama nyonya, tapi masih ada bau kakek. Padahal nggak ada. Itu cuman mindset yang ada di pikiran ibuku. Peisin bau kakek sering. Di sini masih ada keset. Kita itu sering nyuci keset ya, karena keset di dapur itu kan ya gampang kotor. Terus aku tuh sering kalau metikin bawang putih atau duduk di dapur itu duduk di atas kayak keset kayak gini. Jadi kayak aku ngerasa yang harus bersih gitu loh. Terus karena cuacanya bagus ya, sekalian dicuci lah. Tiap hari kerjaan ya koyok ini ya. Ini mbokku wis pergi ke salon. Aku nanti suruh ke pasar ambil kucai. Terkadang aku itu kayak yang berandai-andai ya. Kayak yang aku kadang itu ya Allah, kok kerja di Taiwan pirang-pirang tahun kok urung sugih-sugih ngono. Kadang ini aku kayak yang pikiran aku tuh kayak yang terus kapan aku kayak teman-temanku udah pada pulang ya. Udah ibaratnya wes sukses. 7 tahun cukup lah kayak gitu. Tapi teman aku juga memulainya sama aku tuh nggak sama, teman-teman. Kalau aku ibaratnya kan dari nol ya, dari nggak ada apa-apa. Kalau teman aku dulu tuh memang wis sukses, wis kerja di Korea, wis pernah ke Taiwan, wis pokoknya luar biasa perjuangannya. Kalau sukses ya berarti memang wajar, memang seharusnya seperti itu. Karena memulainya juga dari titik yang tidak sama kayak gitu. Memulainya juga lebih awal seperti itu. Ya Allah, aku tuh setiap hari ya wis pokoknya positive thinking lah. Pokoknya apa yang kita cita-citakan itu pasti suatu saat nanti bisa terwujud. Memang semuanya butuh proses ya. Kita harus mencintai proses ini. Harus dicintai. Ibaratnya orang diet kan nggak mungkin langsung kurus wes. Kan ya nggak mungkin bim salah bim. Semuanya kan butuh proses. Harus mencintai proses kayak gitu. Kita harus berproses seperti itulah. Terus pokoknya positive thinking lah.
Tapi aku tuh bersyukur banget ya. Aku bersyukur banget itu, aku ngerasa ya. Setelah pokoknya dari awal tahun 2021 aku merasa ya teman-teman, aku merasa kayak setelah aku menanamkan law of attraction itu, hidupku tuh semakin kayak yang bersyukur. Aku merasa berkelimpahan, aku menarik apapun yang aku inginkan, aku sehat, aku sukses, aku sejahtera. Itu kayak aku ngerasa pokoknya ada manfaatnya, teramat sangat bermanfaat. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam hidup. Gimana ya, sesuatu yang bakalan menjadi milik kita, pokoknya nggak tahu jalannya seterjal apa, tikungannya setajam apa ya, pokoknya barang itu ya suatu saat nanti akan menjadi milik kita. Tapi kalau misalkan barang ini tidak ditakdirkan untuk kita, semudah apapun jalannya, seterjal apapun jalannya, yang delalah ya gak jadi milik kita, kayak gitulah. Pokoknya semuanya ya atas kehendak Gusti Allah kok ngono lah. Awakmu ngomong apa aku ya ora ngerti, ini ya berandai-andai, cuman mohon maaf lah pokoknya. Kadang ini otakku ini yang beliur kadang. Kadang aku tuh ya kadang aku kayak aku memeluk diriku sendiri. Terus aku berterima kasih untuk diriku sendiri, sekuat ini, setegar ini, pokoknya bukannya aku menyombongkan diriku, itu enggak. Aku kayak yang kita harus mencintai diri kita sendiri, bersyukur, love yourself. Yuk, apakah Yayu pernah menangis di keheningan malam ketika sendirian? Yo pernah. Wah, aku yo manusia biasa ya. Kadang itu aku kayak yang nelongso kayak gitu. Pokoknya ya pas kalau ada masalah sama majikan ya nelongso gitu, eluhku yo netes dewi. Oh alah. Oh alah, kayak gitulah. Tapi aku tuh selalu ngelihatnya itu nggak yang ke atas teman-teman. Aku ngelihatnya itu banyak orang di luaran sana yang ingin berada di posisiku. Ingin kerja sebagai TKW, setiap bulan ada pemasukan, dapat majikan baik. Pasti ya banyak orang yang memimpikan berada di posisiku. Banyak orang di sana yang kekurangan makan lebih daripada saya. Banyak orang di luaran sana yang bingung untuk ibaratnya untuk makan hari ini, detik ini, sekarang apa, itu banyak juga yang kebingungan. Awakmu ngomong apa, bahas apa yuk, aku yuk gak ngerti bahas apa. Kadang aku yuk rada error teman-teman. Kayak gak selet tak pikir-pikir kayak gitu lah yus. Pokoknya mohon maaf lah teman-teman. Wong aku nyut-nyutan teman-teman. Saya disuruh nyonya ke pasar, jadi aku sekarang mau ke pasar aja lah daripada pikirannya amburadul. Nah, walaupun cuacanya panas, aku yo tetep jaketan ya, ben opo yo ben. Pokoknya aku yo pengen nganggo jaket ngono lah. Panasen ya ora apa-apa. Kan ini musim dingin tuh harus jaketan. Walaupun matahari keluar serapopo. Wis lah. Let's go. Kita kalau keluar kemana-mana itu harus pakai masker ya. Karena apa? Karena di Taiwan itu masker itu termasuk wajib. Aku tadi dikasih uang nyonyaku 100 NT untuk membeli kucai. Yes. Oke. Oh, cuacanya bagus banget. Kita ke pasar ya. Hari ini ya lumayan banyak orang yang ke pasar. Nah, ini bunganya mekar ya, cantik sekali. Seperti ini. Ini yang nguncup-nguncup kemarin itu. Oh. Bagus kan? Yang sebelah sini juga bagus. Adalah Mei Kue Hua, kembang ros. Bunga ros. Ini di Indonesia juga ada ya.
Ini bunga apa? Ini yang paling keren dan paling bagus. Oh. Keren banget kan? Oh, nah itu laupannya. Dia nggak ngeliatin, bro, tukang jahit. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, ini adalah kita lanjutlah, lanjut. Pan, woi anakku cai. Oke. Ini sayuran hari ini ya, keren banget. Oh, seger-seger yang seger. Walaupun saya ipai kue sabtu. Tuh. Nah ini brok. Ipai kue saya. Oh. Nah ini bagus banget ya. Oke, sisi. Oh, sisi, bye. Oke, bye. 哦，好漂亮。很漂亮啊！对呀。今天不出来。今天他洗头发。去哪里？洗头。今天要去阿嬷家？没有。没有。Nah ini praktis ya. 没有，明天。明天哦。对。Bye. Nah ini sayuran organik ya. Sekeren ini. Maslah. Keren banget ya. Ikannya banyak banget. Nah, ini pasar yang bagian dalam, no. Ini non halal. Pasarnya rame banget seperti itu. Oh, ini yang ayam. Ini tahu-tahuan. Ini adalah baocai, buah-buahan. Ini yang makanan-makanan laut kayak gitu ya, yang kering punya. Nah, es tebu. Ini bubur. Nah, aku mau ke tempatnya Mbak Susi ya. Tapi ini karena pasarnya penuh banget, kita harus berhati-hati. Takutnya menubruk orang. Oh, ini kayaknya keren banget. Nah, ini ya Allah. Ini adalah Yonghe Cardinal Tien Hospital. Nah, kita lanjut ke belakang. Nah, kita lewat sini ya. Kita mau ke Mbak Susi. Nah, Mbak Susi ada di belakang sini. Di sini ada buah-buahan. Macem-macem. Rame banget. Oh, Mbak. Nah, ini adalah rendang. Mie ayam nuboga teh? Oh. Seberahaan? 50. Ini hiji teh. Kang bagus, Mbak. Kamera depan jelek. Mbak dari mana? Hah? Mbak dari mana? Dari Cilacap. Cilacap. Oh, orang apa kok Kepenak? Iya. Oh. Semangat ya, Mbak. Iya. Mbak nikah sama orang sini ya? Bukan. Oh, enggak. Sama orang Depok. Oh. Jakarta. Oh. Ada sebagian nggak mau masuk ya? Masuk apa? YouTube. Iya, kan nggak semua orang mau. Kayak ada orang yang privasi kayak gitu loh, Mbak. Malu atau apa kayak gitu, Mbak. Temen mah nggak apa-apa. Iya lah. Iya kan? Lihat banyak sukses, kita juga senang sebagai TKW lah sama-sama. Oh, terima kasih. Ya, semangat. Semangat. Masih nikah ya? Nggak tahu lah, masih nambah setahun, Mbak. Iya, eman-eman yo. Belum punya rumah, Mbak. Semangat lah. Nanti juga Iyalah, punya. ya amin. Baik juga lah. Kita ada kemauan pasti dapat. Ya amin. Beneran. Semoga setahun inilah. Iya, tergantung dari hati kita mau atau enggak. Iya, betul. Rezeki kan Allah yang ngatur, tapi kita yang harus Ya, usaha ya, Mbak ya. Iya, betul. Iya enggak? Ya, Gitu. harus berusaha dan berdoa. Iya, betul. Mumpung masih di Taiwan. Iyalah. Jangan suka main-main, biarin orang main. Yang penting kita fokus sama kerjaan. Iya, betul. Apa yang kita tuju gitu. Iya, betul. Jangan
Yang penting orang tua kita sehat, kita sehat. Ya, amin amin. Semangat, Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Iya, bye-bye. Bye bye. Nah, ini kita ada di jalan ini ya. Adalah rumah sakit UGD ya. Telurnya Mbak, daun singkongnya. Sama itu jengkolnya 50 juga. Pentangnya 3. Oke. Tadi penuh ya Mbak ya? Dua bloknya. Ya alhamdulillah. Aku kiranya nggak jualan Mbak. Aku padahal udah pasnya udah 30 kilo tiap minggu Sabtu masak gitu ya. Tapi udah bagaimana lagi ya? Ya alhamdulillah laris. 100 Mbak. Ini yang dulu selalu iya. Bukan? Bukan? Lama nggak datang ya? Iya. Oke, terima kasih, terima kasih. Nah, kita pulang ya. Kita nyebrang lewat sini, panasnya cetar membahana. Sing sing sing. Nah, ini adalah buah-buahan ya. Di sana ada aroma durian yang wangi sekali. Seperti itu. Nah, kita lewat. Mie Korea ya. Kayak yang semua ada. 145. Segala macam samyang dan dia ada label halalnya. Keren banget. Ini di sepanjang jalan ada ya. Di sini juga ada, di sini ada. Nah, di sini lebih lengkap ya. Di sini ada carbonara original 2 kali spicy. Woi. Nah, di sini juga ada. Nah, harganya ya sama aja. Nah, seperti ini. Nah, sekarang jam 12.15. Ini semua partai-partai ya, no. 1 2 3. Seperti ini. Oh, panasnya luar biasa. Kita sampai keringetan. Nah, aduh panas banget ya Allah. Kemayu, bukan kemayu ya, memang beneran panas luar biasa. Nah, aku tuh kangen pengen makan rendangnya Mbak Susi ya, tapi laris banget hari ini. Karena wes jadi pesanan nasi sama nasi kayak gitu, jadi nggak iso dituku ya wes lah.我拿古菜刚才拿回来了，他没有到100块，98块而已。他很那个的呀，应该给我们95，他也不要98。对呀、我说身边100块，他说也不要。好了啦，拜拜，拜拜。Ucainya ada 2 ikat. Ini 98 NT ya. Masih ada 2 NT, uangnya ada di dalam. Kisaran Rp50.000. Nah, tambahi Royco. Minyak olive oil ya. Aku beli ono daun singkong, terus ini ada lodeh nangka, sama ono ini adalah jengkol. Buka ya, caranya ditekan dulu. Nah, sebenarnya aku lebih suka di plastik ya, karena kayak gini tuh kayak moncrot-moncrot gitu. No. Seperti ini. Ini jengkol ya, umpluk di sini. Nah, di sini ono jengkol. Tuh di sini ono daun singkong. Tuh di sini ono sayur nangka sama kacang panjang.
Nah, aku tuh suka banget sama masakannya Mbak Susi tuh yang jengkol, orek tempe yang pedes kering itu aku suka banget, sama jengkol yang pedes punya, sama yang rendang. Itu the best, the best yang ada di hatiku sampai nempel kayak gitu. Aku suka banget. Mantap. 50 nt segini banyaknya. Nok godong salam. Assalamualaikum. Ini adalah sayur nangka. Mana rasah masak teman-teman, silahkan mampir ke Mbak Susi ya. 50 nt saarat-arat. Ini godong sekong. Kita taruhlah ini ya. Apa ki jenenge? Air kuah-kuah. Telur anti galau. Nah, di sini ono telur dadar. Nasi padang tanpa rendang, seperti apakah ini? Yang namanya roda itu pasti berputar, itu beneran teman-teman. Zaman dulu ya, yang mengikuti kontenku dari zaman dulu. Setiap hari itu aku masak teman-teman, dan lauknya itu pasti telur. Terus Farida itu kan saya punya teman Farida. Farida itu suka beli. Terus di dalam pikiran aku, kenapa kok suka beli? Makan masak sendiri lebih enak kayak gitu. Aku ngerasanya kayak gitu. Aku ketularan nyonyaku. Katanya nyonyaku tuh kalau masak sendiri tuh lebih bersih. Terus kita tahu apa yang dimasukin ke dalam masakan kita kayak gitu. Terus sekarang ini nyonyaku juga suka makan di luar. Siang kayak gini nyonyaku makan di luar. Terus akhirnya aku ngerasa aku juga nggak usah masakin majikan kan kadang-kadang. Soalnya majikanku tuh wis kenyang baru pergi. Kadang kayak jam 11 makan. Terus aku ngerasa aku mending beli ae. Toh aku nggak bisa masak kayak gini teman-teman. Masak jengkol itu nggak semua orang bisa sepintar Mbak Susi ini. Terus ya murah, kita beli 50 nt bisa dimakan 2 kali. Ibaratnya kita siang makan ini, nanti malam makan ini juga bisa. Dan menurut aku nggak boros ya. Kita harus mengasih award ya, kita harus memberikan penghargaan untuk diri kita. Jajan itu ya perlu. Jangan boros-boros yuk, ini tidak boros teman-teman. Semuanya sudah ada hitungannya, nah seperti itulah. Aku bersyukur banget. Bagi teman-teman yang misalkan penasaran dan pengen nyobain masakannya Mbak Susi, silahkan teman-teman. Bahkan kemarin itu ada YouTuber Taiwan yang mendatangi warungnya Mbak Susi. Dulu YouTuber itu saya juga pernah nonton ya teman-teman. Pernah mendatangi warungnya Mbak Emiliu, itu beneran aku pernah nonton. Tapi beliau itu kayak yang cuman nge-shoot ke makanannya kayak gitu, mereview tapi cuman makanannya. Beliau tidak menampakkan wujudnya seperti itu. Dan pokoknya ya doa yang terbaik untuk warungnya Mbak Susi, Mbak Jensin. Kalau misalkan teman-teman penasaran berada di sekitaran daerah Yonghe, ya di belakangnya Rumah Sakit Cardinal Tian Hospital, carilah silahkan teman-teman. Harganya murah iya, rasanya yang mantap, nendang banget iya. Terus bakal kangen kayak gitu iya. Hari ini rendang aja aku nggak dapat bagian teman-teman. Karena aku ngerasanya apa Mbak Susi hari ini jualan. Soalnya nggak yang dimasukin ke Facebook itu enggak. Nanti takutnya aku kesana nggak jualan. Daripada aku jualan yuk kayak yang megah ngono loh. Nah, saya di sini punya sambal terasi ya teman-teman. Takut-takut kalau kurang pedas seperti itu. Nah, ini adalah nasi lengkap, nasi campur. Nasi padang tanpa rendang. Nah, ini telur. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini godong sekong, ini ono jengkol, ini adalah sayur nongko. Coba dulu.
Dia dimasak santan. Kalau nggak salah ya. Dia ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri. Kayak dimasak apa ya? Gulai apa-apa, aku juga nggak paham teman-teman. Terus dia itu kayak yang nggak yang berminyak banget, yang nggak. Terus ada sedikit rasa pahit, tapi itu bukan pahit yang nggak enak, itu bukan. Pahit rasa dari daun singkong, tapi sedikit banget ya. Tapi enak banget lah. Di sini tuh ada daun singkong, itu kebanyakan daun singkong freezer teman-teman. Jadi kayak yang kita masak sendiri tapi daun singkong itu wes ditaruh freezer. Jadi kalau beli itu kayak gitu. Soalnya di sini mau nyari daun singkong asli ya langka ya. Nah ini kita coba jengkol. Jadi Mbak Susi itu masaknya nggak melulu dimasak satu jenis, misalkan dimasak kayak gini tuh nggak. Ada kalanya tuh dimasak versi yang pedes, yang apa itu aku nggak tahu namanya ya. Pernah juga kayak ibaratnya ya, kayak sambal goreng jengkol, ibaratnya kayak semur jengkol, terus ini dipotong-potong kayak ala-ala sambal goreng kayak gitu. Rasanya mantap banget. Dari asin, pedas, gurih, manis. Oh, rasanya kenyal-kenyal. Dan banyak juga ya orang Taiwan yang beli masakannya Mbak Susi. Padahal masakannya Mbak Susi itu kalau dimakan sama orang Taiwan itu termasuk pedes ya. Kalau kita sebagai wong Indonesia itu kan biasa ya. Jadi nggak yang pedes banget. Rendangnya Mbak Susi juga juara ya. Hari ini nggak ada rendang. Hari ini pedesnya itu penuh dengan sopan santun dan tata krama. Tidak menyakiti ataupun melukai, itu nggak ada. Jadi menurut aku ini jengkol itu harus digoreng. Setelah digoreng, di sambal goreng. Jadi rasanya tuh kayak yang kenyal-kenyal. Nasiku pulen ya. Aku nggak pakai nasi. Maksudnya nggak beli nasi, aku sendiri punya nasi.
Nasinya bulan punya aku sendiri. Kayak ketan gitu. Terus dicampuri yang makanan yang santan-santan yang mengandung santan ini, Masya Allah. Kalau misalnya temen pengen beli apa itu menunya ngeliat, silahkan cek di Facebook ya teman-teman. Mbak Susi punya FB yang bernama Jensin. Silahkan kalau misalkan mau lihat menunya, silahkan di fanpage-nya. Dadar endok. Dadar telurku gurih ya, padahal cuma pakai Royco sama minyak olive oil. Wah. Sekarang langitnya mendung teman-teman. Nanti kalau kualitas video ini gelap ya mohon maaf ya. Aku bagaikan kehilangan separuh jiwaku gitu ya. Kita makan nasi Padang tapi tanpa rendang loh. Ya apa iku? Hari ini gagal ngepadang, gagal makan rendang. Wah. Tapi ora apa-apa. Karena kita wis ditambani bersama jengkol. Wah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, mantul, mantul. Ah. Di Mbak Susi juga banyak gorengan teman-teman. Ada pisang goreng. Aku sebenarnya pengen makan ya. Tapi aku nanti kekenyangan kayak gitu. Sore hari juga ada. Ada pisang goreng kayak tempe goreng. Pokoknya goreng-gorengan semacam itu silahkan kalau mau nyobain ya.